Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kesehatan dan rahmat yang diberikannya. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur data dan algoritma, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 5 dari kelas A Prodi S1 Sistem Informasi untuk mempresentasikan program kami yang berjudul Program Pengecekan Kesehatan Berdasarkan Prioritas yang kami susun untuk memenuhi ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Izinkan saya memperkenalkan orang-orang hebat yang telah menuangkan ide dan usahanya untuk menyelesaikan proyek ini. Yang pertama saya sendiri Haliza Fania, lalu ada Radityo Agraprana, Agung Krisanto, Dwi Krisdianto, dan Muhammad Naufal Taqiyuddin. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan program yang kami buat. Kepada Naufal, dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai pembahasan materi dari proyek yang kami buat, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang kami membuat program ini? Saat ini, di masa pandemi ini terdapat persoalan di mana masyarakat harus mendapatkan cek kesehatan dari pemerintah. Hal tersebut membuat permasalahan baru seperti antrian panjang, kekeliruan pendaftaran, dan juga tidak adanya fokus prioritas. Pada proyek kali ini, kami mencoba untuk merancang solusi untuk permasalahan tersebut dengan membuat program sederhana berbasiskan bahasa C dengan fungsi dasar yang ada. Pada program yang kami rancang ini, masyarakat dapat mengambil antrian secara mudah dan mendapatkan prioritas berdasarkan urgensi yang ada. Dengan harapan, program yang kami buat ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar cek kesehatan ini. Ya, next. Lalu dari latar belakang tersebut, kami telah merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi fungsi tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana membuat antrean menjadi lebih tertata, bagaimana menerapkan struktur dalam antrean prioritas, bagaimana struktur data dapat mengklasifikasikan urgensi antrean, bagaimana struktur data dapat mempermudah persoalan kesehatan. Lalu tujuan yang kami harapkan dari proyek kali ini adalah membantu pengguna untuk mengurangi kekeliruan pendataan, membantu pengguna untuk mengatur antrean sesuai dengan ketentuan, mempermudah proses pendataan antrean, membagi urgensi-urgensi dari data yang dimasukkan, menambah efektivitas dan efisiensi persoalan kesehatan. Next. Lalu, apa manfaat yang didapat dari proyek kali ini? Manfaat yang kami harapkan adalah pengguna dapat melakukan pendataan secara lebih akurat dan sesuai format yang ada. Pengguna bisa menentukan di mana antrean yang sesuai dengan urgensinya. Pengguna dapat mengambil nomor antrean dan mengisi data yang diperlukan dengan mudah dan tidak terburu-buru. Antrean dapat tertata dengan benar sesuai dengan urgensi yang berdasar pada data yang dimasukkan dan dapat membuat seluruh kegiatan lebih cepat dan akurat. Next. Lalu selanjutnya ada studi literatur. Yang pertama ada struktur data. Struktur data adalah suatu cara penyampaian, pengorganisasian, serta pengaturan data pada media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Lalu yang kedua ada array. Array merupakan suatu kumpulan data terstruktur berupa sejumlah data sejenis serta memiliki jumlah yang tetap dan diberikan dengan satu nama tertentu. Nantinya array akan menyimpan elemen tersebut secara berurutan. Array di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada satu dimensi. Array satu dimensi adalah sekumpulan item data yang disusun dengan baik sehingga menjadi suatu rangkaian dan diacu atau ditunjuk dengan satu identifier. Lalu ada array dua dimensi yang merupakan array yang sering dianalogikan atau digunakan untuk membentuk matriks dengan indeks pertama yang berfungsi sebagai baris dan indeks kedua yang berfungsi sebagai kolom. Lalu selanjutnya ada sorting. Sorting merupakan suatu cara untuk mengurutkan sejumlah data berdasarkan nilai tertentu. Sorting ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan yang sederhana. Konsep yang digunakan bubble sort sama seperti gelembung yang ada di dalam air. Lalu ada selection sort. Selection sort adalah dengan menyeleksi nilai pada elemen struktur data. Kemudian pada sorting yang menggunakan metode ascending atau dari nilai terkecil hingga terbesar, elemen yang memiliki nilai terkecil dan belum urut akan disimpan indeksnya. Kemudian akan dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan dengan elemen
belum urut yang paling depan. Lalu selanjutnya ada insertion sort. Melakukan pengurutan dengan membuat iterasi terlebih dahulu, di mana setiap iterasi yang ada pada insertion sort memindahkan nilai elemen, kemudian menyisipkannya elemen tersebut secara berulang-ulang hingga ke posisi yang tepat, dan juga begitu seterusnya. Lalu ada linked list. Pada sebuah struktur data berupa sekumpulan elemen yang memiliki tipe yang sama, setiap elemen ini memiliki keterkaitan atau dihubungkan pada elemen lain dengan menggunakan sebuah pointer. Linked list ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada single linked list. Pada list jenis ini, setiap node memiliki field yang berisi pointer ke node berikutnya, serta memiliki field yang berisi data. Lalu yang kedua ada double linked list, yang merupakan linked list yang menggunakan pointer, di mana setiap node memiliki 3 field, yaitu field pointer pref yang digunakan untuk menunjuk ke pointer sebelumnya. Field pointer data merupakan nilai dari node tersebut, dan field pointer next yang berfungsi untuk menunjuk pointer berikutnya. Lalu yang terakhir ada queue. Queue merupakan kebalikan dari stack. Queue atau antrian sendiri merupakan suatu jenis struktur data yang cara penggunaannya menggunakan sifat dari FIFO atau first in, first out. Sifat tersebut menjadikan elemen pertama yang masuk ke dalam antrian akan dikeluarkan pertama kali dari antrian. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan. Metodologi pengembangan yang kami gunakan adalah metode waterfall, metode air terjun, atau yang sering disebut metode waterfall, sering dinamakan siklus hidup klasik. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem ke para pengguna, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak yang dihasilkan. Ini merupakan ilustrasi dari metode waterfall beserta tahapan-tahapannya. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dari tahapan-tahapan metodologi waterfall. Tahapan yang pertama adalah analisis. Analisis adalah tahapan yang menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dapat diperoleh dari hasil wawancara, survei, observasi, hingga diskusi. Analisis pada program kami dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Kedua, tahap selanjutnya adalah desain, yaitu pembuatan desain software sebelum masuk pada progres pemrograman. Tujuannya agar mempunyai gambaran yang jelas mengenai tampilan software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Rancangan pada program ini, kami akan dibuat menggunakan UI UX design. Tahap berikutnya adalah implementation, yaitu implementasi kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan. Program kami nantinya akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Tahapan berikutnya adalah testing. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai dengan desain dan fungsionalitasnya. Jadi, dengan adanya tahapan pengujian, maka dapat mencegah terjadinya bug atau error pada program. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan juga mengetahui kelemahan dari program kami. Pengujian ini bertujuan agar program kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan semaksimal mungkin menghindari kesalahan dalam jalannya program. Dan yang terakhir, ada tahapan maintenance, yaitu tahapan untuk pemeliharaan. Tahapan ini memungkinkan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan. Pemeliharaan dilakukan apabila terdapat update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat program digunakan oleh admin. Next slide. Selanjutnya ada data design. Data design adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan. Dalam artian lain, data design adalah pemetaan yang menunjukkan hubungan logikal antara elemen data atau suatu cara untuk menjelaskan
Bagaimana pemakai dapat melihat data secara logik, sekumpulan konsep-konsep untuk menerapkan data, dan hubungan-hubungan antara data dan batasan-batasan data yang terintegrasi. Next. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data ada klasifikasi variabel untuk menentukan data yang akan disimpan ke dalam memori, di mana variabel tersebut memiliki ukuran size baik bertipe string, karakter, ataupun number. Tipe data merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program, karena tipe data merupakan bagian program yang paling penting. Tipe data yang kita tentukan akan mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Tipe-tipe data sederhana dalam bahasa pemrograman C adalah sebagai berikut. Terdapat tipe data character, double, float, short, integer, long integer, and boolean. Kemudian ada struct yang merupakan kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru. Kita dapat menggunakan kata kunci ini di depan struct untuk menyatakan sebagai tipe data baru. Ini merupakan contoh dari struct. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Krisdianto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Radityo. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dalam suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Untuk lebih jelasnya, kita akan berpindah ke Drawio untuk membahas setiap alur yang ada pada program yang telah kami buat. Baik, di sini ada yang pertama adalah alur untuk main menu. Alur atau dalam main menu ini adalah alur yang menggambarkan secara garis besar program yang telah kami buat. Dimulai dari terminator start, yang lalu kita akan membaca data dalam person, queue, dan cell sebagai data utama. Lalu akan di print selamat datang. Setelah itu dilanjut oleh print menu yang akan berisi menu-menu dalam program ini. Setelah itu, admin akan diminta untuk memilih salah satu dari setiap menu yang sudah ada. Lalu ada sebuah pilihan di mana choice kurang dari 1 atau choice lebih dari 7 yang menandakan apakah data pilihan tersebut ada dalam menu atau tidak. Jika kondisinya adalah iya atau iya, maka akan menunjukkan pesan error pilihan tidak ada dalam menu dan akan kembali untuk memprint menu lagi. Lalu jika tidak, ke bawah lagi, akan masuk ke bagian cache. Setiap cache ini akan berujung kepada ke alur-alur yang lain. Seperti case 1 untuk menambahkan data orang di dalam antrian akan berlanjut ke alur register person. Case 2 untuk menambahkan antrian akan berlanjut ke alur view queue. Case 3 memanggil data orang dalam antrian akan berlanjut ke fungsi call person atau alur call person. Lalu case 4 mencari data orang dalam antrian akan berlanjut pada alur search person. Dan case 5 edit data dalam antrian akan berlanjut pada alur edit person. Case 6 menampilkan data orang dalam antrian sesuai dengan prioritasnya akan masuk ke dalam alur submenu filter. Lalu case 7 di sini adalah pilihan jika ingin menutup program. Jika admin tidak memilih case 7, maka akan kembali ke tampilan menu di awal. Dan jika case 7-nya dipilih, jika admin memilih case 7, maka akan berlanjut pada alur quit. Baiklah, selanjutnya adalah ke alur register person. Alur register person ini berfungsi untuk menambahkan data orang ke dalam antrian. Yang pertama adalah memasukkan nama orang yang akan dimasukkan. Dan ada pengecekan di mana apakah nama ini sudah ada atau belum. Jika namanya sudah ada, maka akan ada tampilan pesan error yang menunjukkan nama itu sudah ada dan admin diminta untuk memasukkan nama kembali. Dan jika namanya belum ada, akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian usia data orang. Sama seperti sebelumnya, di sini admin diminta untuk memasukkan usia dari orang tersebut, dan ada pengecekan kembali. Jika usia dia di bawah 0 atau lebih dari 130, itu termasuk datanya tidak valid, dan akan diminta kembali untuk memasukkan data usia yang benar. Jika data usia sudah benar, akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian bidang profesi dari orang tersebut.
Di sini admin akan diminta untuk memilih dari profesi antara 1 sampai 3 yang akan disediakan dalam program. Dan jika pilihan di luar dari 1 sampai 3, maka akan menampilkan pesan profesi tidak ada dalam daftar. Jika profesi yang sudah benar diisi, akan lanjut lagi ke dalam tahap pengisian kondisi kesehatan. Di sini sama seperti pengisian profesi, admin diminta untuk memilih kondisi kesehatan dari orang tersebut antara pilihan 1 dan 2. Pilihan 1 ini adalah pilihan yang menyatakan bahwa orang tersebut memang memiliki kondisi atau memiliki masalah kesehatan. Dan pilihan kedua adalah tidak. Jika pilihan yang admin masukkan itu di luar angka 1 dan 2, maka akan menunjukkan pesan error, kondisi tidak ada dalam daftar, dan diminta untuk mengisi kondisi yang benar. Jika semua data sudah terisi, maka adalah tinggal tahap penentuan prioritas. Untuk prioritas yang pertama, untuk case pertamanya adalah jika yang diisi adalah professionnya adalah 1 dan usianya di atas 75, maka akan ditetapkan priority 1. Lalu untuk usia yang dari 60 sampai 74 akan ditetapkan sebagai priority 2. Untuk kondisi yang kesehatan 1 yang memiliki masalah kesehatan akan ditetapkan sebagai priority 3. Lalu jika profesi 2 yaitu dalam bidang pendidikan dan keamanan publik, maka dimasukkan priority 4. Di luar dalam pengisian priority tersebut, maka akan dimasuk ke priority 5 atau reguler. Jika sudah semua, di sini akan ada pengecekan apakah data yang dimasukkan sudah valid atau belum, dengan menampilkan data yang sudah tadi kita masukkan. Jika datanya sudah valid, maka akan ada proses penambahan NQ ke dalam antrian dan kembali ke menu. Apabila datanya tidak valid, maka data tersebut tidak jadi dimasukkan ke dalam antrian. Lalu ada alur VQ atau untuk dapat melihat yang berfungsi sebagai untuk melihat seluruh data yang ada dalam antrian. Di sini ada pengecekan terlebih dahulu apakah size dalam queue itu adalah lebih dari 0 atau tidak. Jika tidak, maka ada pesan error, tidak ada orang dalam antrian. Dan apabila memang ada orang dalam antrian tersebut, maka akan masuk ke dalam kondisi perulangan sampai queue itu adalah 0. Kondisinya adalah jika queue-nya itu masih ada isinya, maka akan terus memprint data orang yang ada dalam antrian. Jika queue-nya sudah sampai tahap terakhir atau 0, maka itu akan dihentikan dan kembali ke main menu. Lalu ada fungsi dalam alur call person. Di call person ini adalah alur untuk memanggil orang dalam antrian, sama seperti VQ. Di sini ada pengecekan untuk apakah queue-nya ini ada isinya atau tidak. Jika memang ada isinya, maka ada diminta untuk memasukkan posisi orang yang akan dipanggil. Di sini admin akan memasukkan data posisinya, dan apabila posisi ini sebenarnya tidak ada dalam antrian, maka akan menunjukkan pesan error posisi tidak ditemukan. Dan memang jika posisinya ditemukan dan ada, akan berlanjut ke tahap print data orang yang akan dipanggil. Dan ada penentuan lagi apakah data tersebut valid atau tidak, atau yakin atau tidak akan dipanggil. Jika iya, maka data person tersebut akan dilakukan DQ. Dan jika tidak, maka tidak akan dilakukan apa-apa, akan kembali ke main menu. Selanjutnya, untuk alur search person, alur yang berfungsi untuk mencari orang dalam antrian. Sama seperti sebelumnya, ada pengecekan apakah queue-nya kosong atau tidak. Lalu admin akan diminta untuk memasukkan nama orang yang ingin dicari. Ke bawah lagi. Nah, di sini ada cek penamaan apakah data nama tersebut ada atau tidak. Jika nama tidak ada, maka akan ada pesan error, nama tidak ditemukan. Namun jika datanya memang ada, akan berlanjut untuk mengprint data orang tersebut dan posisinya, dan kemudian kembali ke main menu kembali lagi. Lalu ada alur edit person, di mana di sini fungsinya adalah untuk mengedit orang yang ada dalam antrian. Dicek kembali juga sama seperti sebelumnya apakah queue ini ada isinya atau tidak. Lalu admin diminta untuk memasukkan posisi orang yang akan diedit. Jika memang posisinya ada, maksudnya jika posisinya tidak ada dalam antrian, maka akan ada pesan error posisi tidak ditemukan. Namun jika memang posisinya ada, akan lanjut lagi untuk menampilkan data orang tersebut. Nah, jika data orang yang sudah benar, akan masukkan dalam valid atau tidak validnya. Jika memang iya, maka data tersebut akan dihapus, lalu admin akan diminta untuk memasukkan data yang baru lagi. Selanjutnya masuk ke
alur submenu filter. Di alur submenu filter ini berfungsi untuk menampilkan data dalam antrian, namun dikelompokkan sesuai dengan prioritasnya. Ini sama seperti main menu akan menampilkan menu terlebih dahulu, lalu admin diminta untuk memasukkan pilihan menu tersebut. Dan jika tidak ada dalam menu, maka akan dipesan error pilihan tidak dalam menu. Jika memang sudah pilihannya sesuai dengan menunya, akan berlanjut ke menampilkan data dan prioritasnya seperti case 1. Case 1 ini untuk menampilkan data dalam priority 1, case 2 untuk data priority 2, dan juga seterusnya sampai data case 5 yaitu untuk yang reguler. Ke bawah saja. Nah, untuk case 6 ini sendiri adalah kembali ke menu utama. Jika admin tidak memilih case 6, maka dia akan tetap berulang lagi ke menu submenu filter sampai admin memilih case 6 untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, alur yang terakhir ada alur quit. Alur quit ini berfungsi untuk menanyakan kepada admin apakah memang sudah selesai menggunakan program atau belum. Di sini akan memunculkan print tutup program dan menanyakan apakah yakin untuk menutup program. Jika yakin, coba ke bawah. Jika admin memilih tidak, maka akan kembali ke main menu lagi, menampilkan menu utama lagi. Dan jika admin memilih untuk benar-benar keluar, maka program akan berakhir dengan terminator end. Baik, itu saja untuk semua alur dalam program kami. Kembali ke PowerPoint-nya. Di next. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kaliza Fania. Baik, sekarang kita akan melihat UI UX design dari program yang sudah kita buat. Dan ini merupakan tampilan awal dari program kami. Kemudian kita bisa melihat menu-menu utama dari program kami. Yang pertama ini ada tambahkan orang ke antrian, lalu ada tampilkan antrian, panggil antrian, cari orang dalam antrian, edit data antrian, filter antrian, dan yang terakhir menu untuk keluar. Kita lihat untuk menu yang pertama, tambahkan orang ke antrian. Untuk menambahkan data pasien di sini, kita bisa langsung memasukkan data-data yang diperlukan. Lalu klik selanjutnya. Dan apabila data sudah valid, kita bisa klik yes di sini. Dan akan muncul pop-up notification data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita juga bisa melihat antrian yang berada di program ini, yaitu melalui menu tampilkan antrian. Pada menu ini sudah diurutkan berdasarkan prioritas. Dari posisi paling pertama sampai terakhir. Lalu kita lanjut ke menu cari orang dalam antrian. Dalam menu ini, kita diminta untuk memasukkan nama pasien yang dicari. Kemudian klik OK, dan data akan muncul, beserta dengan posisi dalam antriannya. Lalu kita bisa lihat menu edit data antrian. Pada menu ini, kita diminta untuk memasukkan posisi antrian. Misalnya kita ingin melihat posisi orang nomor 1. Dan kita klik yes di sini. Lalu kita bisa melakukan pengeditan mulai dari nama, usia, bidang profesi, dan penyakit tertentu. Apabila sudah yakin, kita bisa klik selanjutnya. Lalu kita klik sudah valid. Dan data berhasil diedit. Selanjutnya kita masuk ke menu filter antrian. Pada menu ini, pasien akan dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, mulai prioritas 1 sampai dengan reguler. Contohnya pada prioritas 1.
Berikut merupakan kelompok orang yang bekerja di bidang kesehatan atau berumur 75 tahun ke atas. Selanjutnya prioritas 2, yaitu kelompok orang yang berumur 60 sampai 74 tahun. Lalu prioritas 3, yaitu pasien yang memiliki masalah kesehatan. Lalu prioritas 4, yaitu orang yang bekerja di bidang pendidikan atau keamanan publik. Dan yang terakhir yaitu reguler, merupakan orang-orang yang tidak memiliki kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita kembali ke menu utama. Menu terakhir yang akan kita coba adalah panggil antrian. Untuk memanggil antrian, kita diminta untuk memasukkan posisi antrian. Posisi 1 di sini, klik OK. Dan data dari pasien yang akan dipanggil akan muncul. Kemudian kita akan melanjutkan memanggil data orang ini. Dan bisa kita lihat antrian saat ini Lula sudah tidak berada di antrian lagi. Dan antrian-antrian yang di bawahnya akan naik posisinya. Dan sekarang program sudah kita jelaskan semua, kita bisa melakukan logout program. Klik yes, dan akan muncul terima kasih sudah menggunakan program ini. Dan sekian penjelasan UI UX Design, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Krisanto. Baik, selanjutnya adalah perangkat keras pengujian. Kami di sini menggunakan minimum spec untuk penguji program yang telah kami buat. Untuk operasi sistem yang kami gunakan adalah Windows 10. Untuk prosesornya sendiri, kami menggunakan Intel Core 3 dengan memori 2 GB RAM serta storage berukuran 500 GB. Selanjutnya adalah project timeline yang kami buat. Di sini kami memiliki 11 hari untuk membuat program kami. Untuk hari pertama adalah pembuatan perumusan masalah oleh Naufal. Kemudian hari kedua pembuatan studi literatur oleh saya sendiri. Untuk hari ketiga pembuatan metodologi pengembangan oleh Radityo. Selanjutnya hari ketiga dan keempat pembuatan flowchart oleh Dwi Krisdianto. Dan kemudian hari ketiga, keempat, dan kelima pembuatan UI UX oleh Aliza Fania bersama dengan Radityo. Selanjutnya adalah hari ketiga, keempat, dan kelima juga ada untuk pembuatan program yang dibuat oleh Dwi Krisdianto. Untuk hari kelima, keenam, dan ketujuh adalah pengujian program yang dilaksanakan oleh Aliza Fania. Kemudian untuk hari ke-8 dan 9 adalah pembuatan PPT oleh Naufal dan saya sendiri Agung Krisanto. Kemudian pada 11 hari tersebut semua digunakan untuk membuat makalah oleh semua anggota. Yang selanjutnya adalah demo program. Saya menggunakan CodeBlocks untuk menjalankan program yang telah kami buat. Ini adalah menu tampilan awal dari program yang kami buat. Untuk selanjutnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita akan memilih menu apa yang akan kita gunakan. Pertama-tama saya akan menggunakan menu tambahkan warna ke dalam antrian. Dengan memilih nomor 1, kemudian memasukkan data dari orang yang akan kita masukkan ke dalam antrian. Kita beri nama Agung, kemudian usianya 65, dengan bidang profesi kesehatan. Terus untuk penyakit tertentu kita pilih tidak. Jika data sudah valid, kita bisa mengetik 1 untuk yes. Kemudian kita tambahkan lagi orang ke dalam antrian. Sama seperti sebelumnya, masukkan nama, kita masukkan nama Dwi. Kemudian kita masukkan usia 19. Untuk bidang profesi kita isi 3 lainnya. Dan penyakit tertentu yang dimiliki tidak ada, kita ketik 2. Jika data sudah valid, kita ketik yes.
Selanjutnya kita masukkan satu orang lagi ke dalam antrian. Sama seperti sebelumnya ya, kita masukkan nama Bambang. Kemudian masukkan usianya, kita masukkan misalkan 30. Untuk bidang profesinya adalah pendidikan. Kemudian apakah orang ini memiliki penyakit tertentu, anggaplah dia memiliki, kita ketik 1 yes. Jika data sudah valid, maka kita ketik 1 untuk yes. Setelah berhasil dimasukkan dalam antrian, untuk menampilkan antrian, kita dapat menggunakan menu pilihan kedua untuk menampilkan antrian. Berikut adalah antrian yang ada berdasarkan dengan tingkatan prioritas tertentu. Selanjutnya, kita langsung lompat ke dalam cari orang dalam antrian. Dengan mengetik 4, kemudian kita masukkan nama orang yang kita cari. Misalnya kita ingin mencari nama Bambang. Selanjutnya, jika sudah kita klik nama Bambang, kemudian akan muncul data diri dari orang yang memiliki nama Bambang tersebut. Di sini dituliskan dia dalam posisi antrian kedua. Untuk selanjutnya, jika kita ingin mengedit data orang, kita klik 5. Kemudian di sini kita diberikan pilihan mana posisi keberapa yang akan kita edit. Kita akan mengedit nama Bambang yang berada di posisi kedua. Selanjutnya, jika muncul bagian untuk konfirmasi, jika sudah ingin mengedit, klik 1 untuk yes, kemudian masukkan dengan data yang baru. Di sini masih sama dengan nama Bambang. Kemudian untuk usia, kita berikan umur 31. Untuk bidang profesi, kita ubah menjadi kesehatan. Yang selanjutnya, orang yang memiliki penyakit tertentu, kita ubah menjadi tidak. Jika data yang kita ingin ubah sudah benar, maka klik 1 untuk yes. Kemudian, selanjutnya, jika kita ingin memfilter antrian menurut prioritas, kita bisa menggunakan fungsi nomor 6. Di sini terbagi menjadi 5 prioritas. Yang pertama prioritas 1, ada prioritas 1 sampai ke 4 serta reguler. Di sini kita cek untuk prioritas pertamanya. Untuk prioritas pertama di sini ada orang bernama Agung serta orang bernama Bambang. Kemudian kita klik lagi untuk prioritas kedua. Ternyata tidak ada orang yang memiliki prioritas kedua di sini. Kemudian untuk prioritas ketiga juga tidak ada orang. Kemudian untuk prioritas keempat sama juga tidak ada orang dalam prioritas keempat. Dan yang terakhir adalah reguler. Di sini tertera nama prioritas reguler, di mana Dwi adalah orang dalam antrian prioritas reguler. Selanjutnya, langkah terakhir adalah jika kita ingin memanggil orang dari dalam antrian. Dengan menggunakan fungsi nomor 3, memanggil orang dari panggilan. Untuk memanggil orang, kita akan disuruh memasukkan posisi dari antrian. Kita masukkan posisi pertama, kemudian nama Agung akan keluar di dalam antrian. Jika ingin memanggil orang tersebut, kita bisa klik 1 untuk yes. Setelah itu, kita tampilkan antrian lagi. Maka dapat kita lihat di sini bahwa pasien dengan nama Agung telah dipanggil, sehingga namanya dalam antrian sudah tidak tertera. Dan nama-nama orang yang di bawahnya naik menjadi antrian yang selanjutnya. Jika program sudah selesai dan ingin menutupnya, kita bisa menggunakan fungsi nomor 7 untuk tutup program. Jika Anda yakin ingin keluar, ketik ya, dan program akan ditutup. Untuk selanjutnya adalah pas program yang akan dibacakan oleh saudara Nia. Baik, sekarang kita akan mengupas source code dari program yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan membahas library yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 6 library, yang diantaranya ada stdio.h yang merupakan library untuk input-output. Contoh perintah yang digunakan dalam stdio.h itu adalah printf, scanf, dan gets. Lalu ada stdlib.h yang menyimpan fungsi-fungsi untuk melakukan pengkonversian bilangan, alokasi memori, dan pekerjaan-pekerjaan pemrograman lainnya yang sejenis. Contohnya itu adalah sistem CLS.
Lalu ada stdbool.h untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan ekspresi boolean. Lalu ada conio.h yang merupakan singkatan dari console input-output, digunakan untuk membuat teks antarmuka pengguna, misalnya getchar dan getch. Lalu ada string.h yang fungsinya untuk menangani pemrosesan string atau substring. Contohnya itu perintah yang digunakan adalah strcpy. Lalu yang terakhir di sini ada time.h untuk mendapatkan informasi tanggal dan waktu yang tadi ditampilkan pada bagian menu utama program. Lalu saya akan menjelaskan struct-struct yang ada di program kami. Yang pertama itu ada struct person yang menyimpan data nama, usia, profesi, kondisi, dan juga prioritas. Lalu ada struct cell yang menyimpan data person data dan juga cell next. Lalu ada struct queue yang menyimpan data cell start, cell end, dan juga size. Lalu kita masuk ke function-function. Pertama di sini ada function cell new cell untuk menambahkan cell. Di dalamnya ada variabel cell dengan nama temp yang dideklarasikan dengan memory allocation sesuai dengan ukuran struct cell. Lalu temp next diberikan nilai 0 dan return temp untuk mengembalikan nilai temp. Lalu di sini ada cell get cell yang fungsinya ini adalah untuk mendapatkan posisi cell dengan parameter q pointer key dan integer position. Di dalam function ini ada variabel cell dengan nama scan yang berisi key pada posisi start. Lalu kita lakukan perulangan di sini yang di dalamnya ada variabel scan yang nilainya akan digeser ke posisi next secara terus-menerus sampai perulangan selesai. Dan jika perulangan sudah selesai, di sini ada return scan, yaitu untuk mengembalikan nilai variabel scan. Kita lanjut ke void delete cell, yaitu untuk menghapus cell dengan parameter q pointer key dan integer position. Di dalam void delete cell ini ada variabel cell dengan nama scan yang berisi key pada posisi start. Dan juga ada variabel cell dengan nama previous yang nilainya adalah 0. Lalu di sini ada perulangan dengan kondisi integer i sama dengan 0, i kurang dari position, dan i++. Dan di sini nilai previous adalah posisi scan saat ini, dan scan akan diisi dengan nilai scan next yang akan dilakukan berulang sampai kondisi tidak lagi terpenuhi. Lalu previous next akan diisi dengan nilai scan next. Di sini, jika nilai scan sama dengan key-end, maka key-end sama dengan previous. Lalu ada key size decrement, dan di sini ada free scan untuk membebaskan posisi pointer scan saat ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Krisdianto. Baik, untuk fungsi selanjutnya adalah void new queue dengan parameter q pointer key. Fungsi ini berguna untuk membuat sebuah antrian baru, di mana untuk memanggil adalah kita panggil terlebih dahulu nilai return dari fungsi new cell ke dalam variabel cell dengan nama pointer new cell. Di sini untuk q start akan diisi dengan nilai new cell, q end dengan nilai new cell, dan q size dimulai dengan dari 0. Lalu untuk selanjutnya adalah fungsi int scan q dengan parameter q pointer key dan char name 64. Fungsi ini berfungsi untuk meng-scan data yang ada dalam antrian. Dengan posisi awalnya kita set bersama bisa di 1, lalu dideklarasikan variabel cell dengan nama pointer scan yang bernilai q start next, di mana akan ada jadi perulangan scan sampai data dari nama yang kita masukkan tadi dalam fungsi main dan nama yang ada dalam database atau penyimpanan kita itu sama. Jika sudah ketemu yang sama, akan mengembalikan nilai posisi. Jika tidak, itu akan memindahkan scan, nilai scan ke scan next atau berikutnya lagi, dan position akan di-increment. Kali ini akan berulang sampai seluruh queue selesai untuk di-scan. Dan terakhir akan ada perintah return 0 jika fungsi ini sudah selesai dipakai. Lalu untuk selanjutnya adalah fungsi void
and queue. Fungsi ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam antrian. Sama seperti tadi new queue, di sini ada deklarasi variabel cell dengan nama new cell yang akan berisi nilai return dari fungsi new cell. Lalu new cell data diisi dengan data yang sudah diisi pada fungsi register nantinya. Lalu ada variabel bool dengan nama searching yang akan diset sebagai true untuk sebagai penanda saja. Di sini selanjutnya adalah jika size dari antriannya itu lebih dari 0, maka priority akan diset sebagai 1. Lalu masuk ke dalam use case, di mana use case-nya ini switch-nya adalah data priority dari new cell. Jika case 4 akan ada increment, case 3 ada increment, case 2 juga ada increment, dan untuk case 1 searching adalah sama dengan true. Lalu ke bawah lagi agar lebih jelas lagi. Nah, lalu untuk cell scan akan diinisialisasi dengan nilai Q start dan cell pointer previous dengan nilai 0. Di sini akan terjadi perulangan di mana dulunya adalah previous akan diisi dengan nilai scan, kemudian scan akan diisi dengan nilai scan next atau yang di pointer setelahnya. Lalu ada seleksi atau pemilihan di mana jika scan ini akan meng-scan seluruh bagian dari queue, dan jika priority yang tersimpan ini adalah lebih besar dari priority yang dimasukkan, maka searching sama dengan false. Begitu juga jika nanti scan itu terpenuhi, else-nya adalah searching sama dengan false. Kegiatan ini akan terus berulang sampai dengan searching bernilai true. Bawah lagi. Nah, untuk selanjutnya jika sudah keluar dari perulangan tadi, nilai previous next akan diisi dengan new cell dan new cell next akan diisi dengan nilai scan saat ini. Lalu ada seleksi lagi di mana jika scan ini sama dengan 0 atau kosong, maka antrian terakhir dalam queue akan diisi dengan new cell, lalu berakhir. Dan jika nanti untuk case 5 atau yang reguler, maka otomatis dia adalah antrian paling terakhir dan next-nya akan diisi dengan new cell, dan antrian terakhir atau QN itu diisi dengan new cell juga dan terakhir. Yang di luar lagi, else ini adalah QN next akan diisi dengan new cell dan QN diisi dengan new cell, kemudian size-nya akan ditambahkan dengan increment. Lanjutkan lagi ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi print queue yang digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada dalam antrian. Di sini ada deklarasi variabel cell dengan nama scan yang dimulai dari queue start dan next, dan dipanggil lagi fungsi dari struct queue di mana ini dia akan berisi memory allocation dari struct dari queue sesuai ukuran struct dari queue. Lalu akan memanggil fungsi new queue lagi yang tadi sudah dijelaskan di atas, dan juga memanggil data person atau struct person dengan nama P. Yang kita beri nama P. Lalu di sini ada penyeleksian di mana atau kondisi jika queue size-nya lebih dari 0, maka akan membaca seluruh isi dari queue dan memprint data person yang ada di dalam antrian. Jadi, proses ini akan terus berulang sampai nantinya antrian semua selesai dibaca. Nah, jika datanya ini di bawah 0 atau sama dengan 0, maka memunculkan pesan tidak ada orang yang terdaftar. Selanjutnya adalah fungsi untuk void print priority queue. Sama halnya dengan void print queue yang tadinya adalah memprint seluruh antrian dalam queue, void print priority queue hanya menampilkan sesuai dengan prioritas yang dipilih. Kurang lebih seluruhnya sama, di mana akan ada pemanggilan dari cell scan dengan nilai Q start next, lalu dengan bolehan searching yang sama dengan true. Lalu dicek lagi size-nya apakah lebih dari 0 atau tidak. Jika lebih dari 0 akan masuk ke proses pemanggilan datanya sesuai dengan priority yang sudah ada. Lalu jika datanya adalah 0 atau di bawah 0, maka akan menampilkan pesan tidak ada orang yang terdaftar pada fase ini. Ke bawah lagi. Baiklah, untuk selanjutnya, fungsi-fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Radityo. Baik, terima kasih Mas Dwi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari void print person. Void print person ini nantinya akan berfungsi untuk menampilkan data-data atau informasi dari pasien, seperti nama, usia, atau yang lainnya.
Nah, di void ini kami juga menggunakan perintah switch case dengan mengambil variabel dari pProfession. Switch case ini nantinya digunakan untuk menentukan bidang profesi, seperti case 1 untuk kesehatan, case 2 untuk pendidikan atau keamanan, dan case 3 untuk lainnya. Selanjutnya, ada perintah switch case yang digunakan untuk menentukan masalah kesehatan. Kami mengambil variabel dari pointer condition. Nantinya case 1 ini berisi dari adanya masalah kesehatan, dan case 2 tidak adanya masalah kesehatan. Selanjutnya ada switch case, perintah switch case yang kita gunakan dari variabel pointer priority, di mana digunakan untuk menentukan prioritas 1, 2, 3, 4, sampai regular. Dari case 1 berisi prioritas 1, case 2 untuk prioritas 2, case 3 untuk prioritas 3, case 4 untuk prioritas 4, dan case 5 untuk prioritas regular. Selanjutnya ada INT registered person, di mana nantinya fungsi ini meminta admin untuk memasukkan nama pasien. Di sini juga ada kondisi apabila namanya sudah terdaftar pada program, program akan mengeluarkan pemberitahuan kesalahan nama sudah terdaftar. Tapi apabila program tersebut apabila data tersebut valid, maka program akan melanjutkan dengan meminta admin untuk memasukkan usia. Di dalam fungsi usia ini terdapat kondisi apabila umur di bawah 0 tahun sampai dengan 130 tahun, maka akan terjadi sebuah kesalahan. Program akan memberikan pemberitahuan bahwa terjadi kesalahan, harap masukkan usia yang valid. Tetapi apabila inputan data dari admin tersebut sudah valid, program akan melanjutkan dengan menanyakan bidang profesi dari pasien tersebut. Nah, nantinya admin diminta untuk mengisi dari bidang profesi pasien. Sama seperti sebelumnya, apabila admin melakukan sebuah kesalahan input, akan terjadi pemberitahuan oleh program bahwa kesalahan pilihan salah. Dan apabila inputan sudah valid, program akan melanjutkan dengan menanyakan apakah orang ini memiliki penyakit tertentu. Selanjutnya, admin juga akan mengisikan seperti sebelumnya. Apabila tidak valid, maka program akan memberikan pemberitahuan kesalahan pilihan salah, dan apabila program sudah benar, maka program akan berlanjut. Kemudian di sini merupakan fungsi dari menentukan prioritas. Seperti kita ketahui di atas bahwa terdapat 5 prioritas. Kriteria dari prioritas pertama, apabila profession yang dipilih itu sama dengan 1 atau sama dengan kesehatan. Bisa juga dari pasien tersebut telah berumur lebih atau sama dengan 75 tahun. Selanjutnya dari prioritas kedua memiliki kriteria seperti umur lebih dari atau sama dengan 60 tahun dan kurang dari 75 tahun. Selanjutnya prioritas 3 memiliki kriteria di mana kondisinya sama dengan 1 atau memiliki masalah kesehatan. Dan kemudian prioritas 4 kriterianya apabila profesi sama dengan 2, yaitu bidang profesi pendidikan atau keamanan publik. Dan yang terakhir adalah prioritas 5, yaitu prioritas reguler. Sejak apabila tadi program sudah dijalankan, program akan menanyakan kembali apakah data sudah valid. Kemudian admin diminta untuk menginput data tersebut. Apabila input tidak sesuai dengan pilihan yang terdapat pada menu, maka program akan memberikan pemberitahuan kesalahan opsi tidak ada. Dan apabila input dan data sudah valid, maka program berhasil dijalankan. Selanjutnya ada void edit person. Di sini sudah ada baik di sini nantinya program akan meminta admin untuk memasukkan posisi yang akan diedit. Seperti program sebelumnya, apabila inputan admin salah, tidak sesuai dengan
pilihan pada menu, maka program akan memberitahukan kesalahan posisi tidak ditemukan. Tetapi apabila posisi sudah benar, maka program akan menampilkan hasil dari data tersebut. Bisa ke bawah, Bu? Baik, selanjutnya setelah program berhasil diinputkan oleh admin, program berjalan dengan menanyakan apakah Anda ingin mengedit orang ini. Kemudian admin diminta untuk menginput seperti sebelumnya. Jika data sudah valid, maka data yang sebelumnya sudah ada akan terhapus dan program akan meminta admin untuk menginformasikan data yang baru. Kemudian dari perintah else ini berhubungan seperti perintah if di atas. Apabila data kosong, tidak ada antrian, maka program akan memberitahu bahwa tidak ada orang yang terdaftar dalam antrian. Dan yang terakhir ada void call person. Nantinya fungsi ini akan meminta admin untuk memasukkan posisi yang akan dipanggil. Selanjutnya, jika posisinya itu kurang atau sama dengan 0, atau posisi itu melebihi dari queue size, maka akan terjadi kesalahan. Sehingga admin harus harus sesuai dengan pilihan menu yang ada. Dan jika data sudah valid, maka data tersebut akan ditampilkan. Kemudian, data akan berjalan dan menanyakan apakah Anda ingin memanggil orang ini. Selanjutnya, admin akan kembali menginputkan untuk melanjutkan program. Dan apabila data yang sudah valid akan dilanjutkan ke bawah. Data yang sudah valid tadi akan dilanjutkan. Nah, apabila orang tersebut sudah dipanggil, maka data-data sebelumnya akan terhapus. Karena pasien tersebut sudah dipanggil. Else ini juga berketerkaitan dengan fungsi if di atas, bahwa jika dalam antrian itu kosong, maka akan memberitahukan tidak ada orang yang terdaftar dalam antrian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novel. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi main menu. Pada main menu akan ditampilkan di paling atas menggunakan fungsi current time untuk menampilkan waktu di mana program dibuka dan dijalankan. Lalu di bawahnya akan kami tampilkan beberapa tampilan sederhana seperti selamat datang dan penjelasan singkat dari program yang kami buat. Boleh ke bawah lagi, Gu? Oke. Pada menu utama ini kami menyediakan 7 pilihan. Atas lagi, Gu. Yang ada pilihan. Nah, jika admin mengisi data di luar dari pilihan yang tersedia, maka akan muncul pesan error, yaitu pilihan tidak ada dalam menu. Dan jika admin mengisi data sesuai dengan pilihan, maka akan dilanjutkan kepada menu selanjutnya. Ya, boleh ke bawah lagi, Gu. Selanjutnya ada fungsi submenu filter. Pada submenu filter ini, kami juga menampilkan tampilan sederhana dengan menggunakan perintah printf yang berisi 6 pilihan. Jika admin mengisi data di luar dari pilihan yang tersedia, maka akan muncul pesan error, yaitu pesan tidak ada dalam menu. Boleh ke bawah lagi, Gu? Dan jika admin mengisi data sesuai dengan pilihan, maka akan dilanjutkan ke bagian switch case. Dalam program ini ada beberapa case yang tersedia. Yang pertama ada case 1, yaitu untuk prioritas 1 atau orang yang bekerja di bidang kesehatan atau berumur 75 tahun ke atas. Lalu ada case 2 untuk prioritas 2, yaitu orang yang berumur 60-74 tahun. Lalu ada case 3 atau prioritas 3 untuk orang yang bermasalah kesehatan. Lalu case 4 untuk prioritas 4 atau orang yang bekerja di bidang pendidikan dan keamanan. Lalu ada case reguler, yaitu untuk orang yang reguler. Lalu ada case back untuk kembali ke menu utama. Lalu di sini ada jika pilihan tidak sama dengan back, maka program akan melakukan perintah print priority queue. Dan jika ini adalah data pertama, maka akan muncul pesan tidak ada orang di dalam antrian. Baik, boleh ke bawah lagi, Gu. Selanjutnya ada void quit. Void quit ini digunakan jika admin telah selesai menggunakan program ini. Pada fungsi ini, admin akan ditanya terlebih dahulu
Apakah yakin? Dengan dua pilihan, yaitu Y atau N. Jika admin memilih Y, maka program akan dilanjutkan kepada perintah printf yang akan menampilkan tulisan sampai jumpa. Jika admin memilih N, maka program akan kembali ke menu utama. Boleh? Nah. Selanjutnya fungsi main. Pada fungsi ini kami menampilkan judul dari program yang kami buat dan nama anggota kami secara sederhana dengan menggunakan perintah printf. Lalu mendeklarasikan variabel Q dengan nama pointer Q diisi dengan memory allocation sesuai ukuran struct Q. Kemudian memanggil fungsi new Q dengan parameter input Q. Setelah itu, program akan berlanjut ke perintah switch case di mana case pertama adalah case add person yang berfungsi untuk menambah orang ke dalam antrean. Di sini program mendeklarasikan variabel person dengan nama pointer person yang diisi dengan memory allocation sesuai dengan ukuran struct person. Lalu subselection akan diisi dengan data dari register person. Jika subselection sama dengan 1, maka data akan menjadi NQ dan akan muncul pesan orang berhasil ditambahkan ke dalam antrian. Selanjutnya ada case view queue yang berfungsi untuk menampilkan seluruh isi antrean dengan memanggil data dari print queue. Berikutnya ada case call person yang berfungsi untuk memanggil orang dalam antrean dengan memanggil data dari call person. Lalu ada case search person yang berfungsi untuk mencari posisi orang dalam antrean. Sebelumnya akan dilakukan pengecekan dengan menggunakan variable name dengan size 64 di mana admin diperintahkan untuk menulis nama dari orang yang akan dicari. Lalu integer position akan berisi data dari scan queue. Jika position sama dengan 0 atau tidak ditemukan, maka akan muncul pesan error, yaitu nama tidak ditemukan. Dan jika nama ditemukan, maka cell pointer scan akan berisi data awal dari queue. Lalu jika integer i sama dengan 0, i kurang lebih position, i increment, scan akan dilanjutkan hingga kondisi terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka program akan melakukan perintah print person dan muncul pesan posisi dalam antrean. Jika sebelumnya tidak ada antrean, maka akan muncul pesan tidak ada orang dalam antrean. Baik, selanjutnya ada case edit person yang berfungsi untuk mengubah data orang dalam antrean dengan memanggil data dari print queue dan edit person. Lalu ada case filter person dengan memanggil data dari sub mini filter. Lalu yang terakhir ada case finish dengan memanggil data dari menu quit. Cukup fungsi-fungsi dari program kami ini, akan saya kembalikan kembali kepada Saudari Nia. Baik, terima kasih Naufal. Sekarang kita akan membahas apa kesimpulannya. Pada masa pandemi, terdapat persoalan di mana masyarakat harus melakukan pengecekan kesehatan. Hal tersebut membuat permasalahan seperti antrian panjang, kekeliruan pendaftaran, dan juga tidak adanya fokus prioritas. Sehingga dibutuhkan suatu program yang dapat digunakan secara efisien. Kami merancang program yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kesehatan berdasarkan prioritas menggunakan bahasa C sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Adapun fungsi-fungsi yang dibuat dalam program ini antara lain menambahkan data orang dalam antrian, melihat data antrian, memanggil data orang dalam antrian, mengedit data orang dalam antrian, dan mengelompokkan orang berdasarkan prioritas. Pada program ini, masyarakat dapat mengambil antrian secara mudah dan mendapatkan prioritas berdasarkan urgensi. Dengan harapan, program ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Baik, demikian presentasi proyek struktur data dan algoritma yang telah kami kerjakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Akhir kata, hasil yang indah tak lepas dari proses yang tak mudah. Oleh sebab itu, tidak ada kata akhir untuk belajar. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih atas atensi Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.